Satu Selamat siang Ibu Eka. siang. Bagaimana kabar dan perasaannya pada siang hari ini? Begini Bu, saya ini agak rada pusing. Pusing. Ibu Karena sudah beli obat bodrek? sudah Oh iya pusingnya sudah ini sudah. Masih. agak pusing ini mikirin murid Hmm, saya. apa masalahnya Ibu? Gini, jadi kan kita ini kan saat ini diberi kurikulum merdeka. Nah, Mm-mm. kemudian juga menanamkan profil Pancasila. Nah, salah Hmm, satunya itu gotong royong. Nah, saya hmm, punya satu murid ini luar biasa malasnya. Kalau disuruh gotong royong hmm, tuh ada aja alasannya. Intinya nggak hmm. mau bersama dengan temannya untuk gotong royong gitu loh, Bu. Pasti Oke kalau nggak oke. ada aja alasannya, dia entah kemana kah atau kadang di kelas. Mm-mm. Pokoknya kalau kita lepasan itu betul-betul nggak anu dia. Oke Nggak jadi. mau gotong royong intinya gitu deh. Hmm. Jadi apa harapan Ibu setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Harapan Ibu dulu apa? Yo, harapan saya ya bisa Mm-mm. salah satunya bisa cari teman untuk saling mencari solusi, teman ngobrol, cari solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Ini Ya. ada beberapa masalah, tapi ya ini yang salah satunya. Hmm. Oh, jadi harapan Ibu setelah selesai coaching ini, ya masalah Ibu yang tadi anaknya males gotong royong bisa terpecahkan, bisa menjadi Ya, anak yang rajin ya Bu ya. ya Itu harapan saya seperti itu. ya, harapannya. Kemudian menurut Ibu, apakah penyebab anak itu menjadi males? Kenapa dia males untuk gotong royong? Padahal kan teman-temannya ikut. Kok bisa dia males? Apa yang Ibu lihat dari dirinya itu? Kalau saya lihat dari lingkungan keluarganya ya mungkin ya lingkungan keluarganya itu keluarga yang berkecukupan bahkan mungkin berkelebihan. Jadi dia Mm-mm. itu biasa biasa dilayanin, Mm-mm. merasa dirinya itu apa ya, nggak mau nggak mau kerja lah. Mm-mm. Mintanya itu kalau bisa malah dia nyuruh orang, jadi modelnya Oh, begitu dan terbiasa sifat bos dilayani, dianya. jadi Kayaknya jadi karena terbiasa di bosnya. rumah. Mm-mm. Mungkin di Oke. rumahnya mungkin ada pembantu yang apa-apa dilayanin. Jadi giliran suruh gotong royong tuh paling susah dia itu. Apalagi Mm-mm. suruh bersih-bersih, Bu. Aduh. Mm-mm. Jadi Ibu melihat saat diajak gotong royong, anak itu seperti menghindar, kemudian dia Iya, terbiasa betul. memerintah. Tidak Betul sekali. terbiasa dia diperintah ya Bu ya. Betul. Oke, sehingga itu membuat dia malas. Kemudian, coba Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses membuat dia lebih rajin lah, ada perubahan apa yang sudah Ibu lakukan? Saya panggil sudah anaknya itu, Hmm, saya lakukan restitusi sudah juga sebenarnya, hmm, terus itu dia juga sudah sebenarnya itu sudah apa namanya mengambil berkomitmen sebenarnya sudah ngomongnya mau Oh, sudah bekerja janji kalau ya. sudah janji tapi itu tadi sekedar di mulut saja tapi dalam Hmm, ketika kan masih berulang seperti itu dan seperti itu lagi Bu. hmm. Kalau saya tangkap dari cerita Ibu ini, jadi faktor utama itu karena lingkungan di rumah yang terbiasa dia dijadikan bos gitu ya, Iya, dilayani. iya. Sehingga saat diajak gotong royong dia itu menolak. Jadi Ibu sudah memanggil, sudah juga segitiga restitusi, tapi hasilnya cuma sekedar di mulut, tidak sampai di hatinya ya. Benar, benar. Oke, itu kesimpulannya yang saya tangkap dari permasalahan Ibu. Menurut Ibu, adakah cara lain yang bisa Ibu lakukan supaya anak itu tertanam motivasi intrinsiknya? Artinya dia peka terhadap lingkungan, bahwa hidupnya itu nggak selamanya begitu. Adakah cara yang akan Ibu lakukan? Saya ada rencana karena
ini kan penanaman kebiasaan ya Bu ya. Jadi Mm-mm. mungkin dari pihak sekolah tidak bisa kalau hanya di sekolahan saja. Jadi rencana saya itu Mm-mm. saya mau bertemu dengan orang tuanya, kemudian mengkonsultasikan juga masalah anaknya itu, menceritakan, terus minta bantuan dari pihak orang tuanya untuk menyadarkan anaknya atau memberi bimbingan juga kepada anaknya karena itu sudah kebiasaan kebiasaan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya hanya Mm-mm. di rumah di Sekolah. sekolah saja, itu Mm-mm. Itu waktu nggak akan maksimal ya. terbatas. Jadi kan apalagi itu Mm. kan sudah tertanam dari rumah. Jadi minta pertolongan, Mm-mm. kolaborasilah dengan orang tuanya, Ya, betul. kemudian Penting untuk itu. bagaimana sama-sama mengarahkan anak ini kan nanti ke depannya anak ini jadi sifatnya manja dan takutnya, Mm-mm. ketakutan kebiasaan jadi manja. Apa-apa itu Mm-mm. harus dikerjain sama orang lain. Jadi Bagaimana Bu Mita sama Bu Eka yang ini udah bergantian atau gimana? sudah Sudah bergantian, Bu. gantian, Bu. Oke, lanjut. Mm-mm. Oh, jadi rencana Jadi Ibu rencananya mau ketemu dengan orang berkolaborasi tuanya. dengan Iya, oh iya, bagus bagus. Itu rencananya ya. iya, iya. Selain ya, bentar dulu. Kalau saya boleh tahu siswanya kelas berapa ya, Bu? Ini siswanya kelas 4, Ibu. Oh, kelas 4 sudah kelas tinggi itu. Harus itu. Hmm, oke, oke. Jadi dari masalah dan rancangan yang akan Ibu lakukan, yang pertama Ibu akan kolaborasi dengan orang tua, menanamkan nilai gotong royong di dalam dirinya, supaya di rumah juga diajarkan gotong royong, tidak Iya. terbiasa dilayani. Adakah langkah lainnya, Bu, selain berkolaborasi dengan orang tuanya? Mungkin ada kegiatan lain, Iya, di tugas sekolahan mungkin seperti sih lebih tugas banyak sekolah lagi kah? itu, Bu. Di sekolahan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa itu. Jadi, ya gotong royong juga sih. Gimana menanamkan gotong royong itu, menanamkan kebiasaan baik, budaya positif di sekolah itu tadi, misalnya ada kegiatan apa di sekolah, misalnya ada ke hari keagamaan atau bagaimana, anak itu diajak untuk sama-sama Diajak teman-temannya. ya. Jadi Terus minta dipantau bantuan kayaknya Bu ya. teman-temannya juga, dan teman-temannya juga dibilangin jangan mau kalau Suruh. misalnya disuruh atau bagaimana. Mm-mm. Oh iya, jadi selain berkolaborasi dengan orang tua, mendukung anak itu ada perubahan, menanamkan motivasi intrinsik dalam kegiatan gotong royong, Ibu juga terus mengajak siswa itu ikut serta dalam kegiatan sama-sama di sekolah ya. Iya, iya. Bisa juga Ibu pantau terus tuh supaya tuh anak Iya, benar. selalu ikut. Iya, Ibu pantau, Jadi Ibu diikutin, lihat terus. setiap kegiatan apa dia diikutin terus, jangan sampai dia ada Ya. kesempatan sembunyi atau bagaimana. Atau Diawasin dia. mungkin saat kegiatan itu bisa diarahkan ke yang lebih dia sukai ya Bu ya. Misalnya dia suka membantu apa, arahkan ke situ. Supaya gotong royongnya itu kayaknya sesuatu hal yang dia sukainya juga. Mungkin dia kurang suka bersih-bersih yang kotor-kotor, bersihkan, arahkan yang lain. Kayaknya begitu, bisa Iya, ya? seperti itu, iya benar. Oke. Kalau menurut Ibu, kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau untuk ke orang tua, kalau untuk ke orang Ah, tua, mungkin dalam waktu dekat ini ya, Bu. Karena orang tuanya juga mm-mm. super sibuk, jadi saya harus menghubungin dulu namanya juga Ya, jauh-jauh pengusaha. hari ya. Mm-mm. Jadi saya harus janjian dulu, tapi dalam waktu dekat ini. Jadi saya minta jadwal mereka malahan, karena saya menyesuaikan Mm-mm. mereka gitu kan. Jadi kapan Oke. mereka ada senggang waktu, baru saya berkunjung ke Mm-mm. sana. Jadi bisa bertemu dengan orang tuanya. Oh, Jadi saya sudah dalam waktu dekat ini mau menelpon cari jadwal yang pas untuk suruh ke bertemu. sekolah ya Bu ya, menghadap Ibu, ceritakan segalanya. Oh, oke, jadi dalam waktu dekat ini. Kemudian, siapa saja yang bakal terlibat dalam kegiatan ini? Gimana, Ibu, Bu? orang Siapa? tua, siapa saja yang bakal terlibat dalam kegiatan rancangan Oh, Ibu ini? yang pastinya yang terlibat ya anak itu, kemudian Hmm, teman-temannya di kelas dan hmm, juga orang tuanya. Jadi yang terlibat. Untuk sementara itu lingkup oke. itu dulu.
Oke, jadi saya simpulkan masalah Ibu tadi yang utamanya tuntutan sekolah menggunakan kurikulum Merdeka menanamkan karakter gotong royong. Ternyata ada siswa Ibu yang males-malesan, Susah. terbiasa jadi bos, menyuruh. Nah, itu jadi masalah Ibu. Ternyata setelah saya identifikasi permasalahannya yang pertama, anak itu terbiasa dilayani, terbiasa menyuruh sehingga dia sangat sulit untuk bergotong royong, dan juga faktor keluarganya yang sangat berkecukupan sehingga dia terbiasa dimanja. Kemudian rancangan yang akan Ibu laksanakan dari kegiatan coaching tadi, saya dapat menyimpulkan Ibu yang pertama akan akan berkolaborasi dengan orang tuanya, memanggil orang tuanya dalam waktu dekat ini, menjelaskan bahwa anaknya begini, tidak bisa kebiasaan di rumah, dibawa ke sekolah seperti ini, karena masih usia dini ini sangat perlu penanaman nilai-nilai baik dari dalam jiwa anak. Itu ya Bu ya, kesimpulan Iya. yang saya ambil. Kemudian rancangan yang kedua, Ibu akan mengajak dia lebih sering bergotong royong dan selalu memantaunya. Enggak sekedar menyuruh gotong royong ayo, jadi dia malah nyuruh-nyuruh atau sembunyi. Jadi Ibu pantau, oh dia ikut, oh dia ikut. Bagus Bu, saya sangat setuju. Kadang kan biasanya kita guru, ayo gotong royong bersihkan di sana. Kita sudah sekedar nyuruh. Jadi untuk khusus memantau anak ini kita lebih melihati. Alhamdulillah dia sudah, oh ternyata dia belum. Kalau belum kita datangi gitu ya Bu, rancangan Ibu. Kasih Kemudian contoh, juga Bu. ngasih contoh. Kemudian Ibu juga membuat rancangan, memberikan nasihat kepada teman-temannya agar tidak mau disuruh-suruh oleh dia. Iya, betul. Wah, jangan mau terus-terusan diperintah sama dia. Oke, jadi adapun yang terlibat teman-temannya, orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Oke, saya rasa sangat bagus. Masalah Ibu sepertinya sudah mulai terpecahkan. Saya rasa kegiatan coaching ini sudah bagus, tapi itu bagi saya. Kalau menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah ketika melaksanakan kegiatan coaching ini, Bu? Alhamdulillah saya merasa terbantukan karena ada teman curhat, ada teman ngobrol dan mencari solusi bagi murid saya ini. Jadi alhamdulillah Alhamdulillah. Artinya kita saling segera melaksanakan apa yang saya lakukan. iya, jadi walau bulan Ramadan Bu tidak Eka dan menghambat. Bu Mita kalau udah selesai, kalau sudah selesai silakan recordingnya di stop, masuk ke main room ya. Kalau udah selesai. Iya, Bu. Iya, Oh Bu. iya, Bu Masih Eka, refleksi, kita Bu. refleksi ini di dalam sini kan? Oh Udah. ya, oke, di dalam sini kan, baru nanti selesai kita kembali. Oh, kita lagi refleksi kan, Bu? Ya, sudah kah? Oh Belum? iya, jadi bulan Ramadan ini tidak menghambat untuk kegiatan kita ya, Bu ya? Nggak ada, kan kita nggak libur. Iya, nggak libur, betul sekali. Oke, Ibu, refleksi saya Kegiatan rasa kita sudah siap. Good, saya senang bisa banyak. menjadi coaching, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Rekamannya amankan ya, Bu ya? Nanti nyimpannya di mana nggak tahu. Saya nggak tahu juga. Nanti kesimpan Sudah tersimpan otomatis. di drive saya. Simpan di drive saya. Oh iya. Berhenti Oke, silakan. yang penting rekaman kita aman. Oke, kita